Indonesia merdeka sudah 80 tahun. Bukan umur yang muda, tapi sudah sangat tua. Kita harus memahami arti perjuangan sampai dengan Indonesia merdeka. Seberapa besar perjuangan para pahlawan kita hingga akhirnya Indonesia bisa terbebas dari penjajahan. Dari perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang, telah gugur kurang lebih 97.000 jiwa dari abad 16 sampai dengan Indonesia merdeka. Untuk siapa? Untuk kita semuanya. Mereka telah memperjuangkan bangsa ini, telah mengorbankan apa yang dimilikinya, hingga akhirnya kita ada di sini, bisa tertawa riang, bergembira, bersukaria. Masihkah kita mengeluh menjadi bangsa Indonesia? Masihkah kita meratapi nasib sebagai warga negara Indonesia? Katanya bangga sebagai bangsa Indonesia, katanya bangga sebagai bagian daripada negara Indonesia. Namun kenyataannya apa? Remaja kita seperti ini, tawuran di mana-mana. Apakah ini yang namanya bangga menjadi bagian warga negara Indonesia? Seorang murid, siswa melawan guru, bahkan dengan kekerasan. Di dalam kelas berani bawa minuman keras. Inilah potret remaja Indonesia saat ini. Kita sudah kehilangan akal sehat. Tidak ada nalar sama sekali untuk memajukan bangsa ini. Apa yang kita dapat? Kita egois, mementingkan diri sendiri, tidak pernah mementingkan kepentingan umum. Yang kita dapat adalah seperti ini. Mau dibawa kemana bangsa ini kalau kita mau seperti ini? Saya mengajak kepada semuanya adik-adik, mari kita sayangi diri kita. Kita terlahir dari setetes air hina. Ini yang harus kita sadari. Tidak ada yang perlu disombongkan. Kita bukan siapa-siapa. Jika ajal sudah tiba, apa yang bisa kita perbuat? Ingat, kita semuanya tidak ada yang abadi. Kita semuanya akan mati. Kita akan kembali dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ketika kita masuk ke liang kubur, akan berhadapan dengan malaikat. Kalau kita habiskan hidup kita hanya untuk kejahatan, perilaku yang tidak baik, maka kita tidak sempat berbuat kebaikan. Timbul penyesalan yang ada. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Bersyukurlah bagi yang masih ada ibu. Ceritakan apa yang dirindukan dari sosok seorang ibu. Saya ingin mengucapkan terima kasih telah merawat saya. Ibu, minta maaf kepada ibu karena jarang menjenguk di rumah sakit pada saat sakit. Ibunya sakit, belum sempat atau jarang nengok hingga akhirnya meninggal. Tidak sempat memberikan yang terbaik untuk ibunya. Ini permohonan maaf dari saudara kita. Sampaikan permohonan maaf kepada ibu kita. Mama, saya minta maaf karena jarang menjenguk pada saat sakit hingga akhir hayatnya. Apa yang diinginkan oleh adik terhadap mama? Untuk sekarang ingin membagikan orang tua yang hanya tinggal bapak saja. Tinggal bapak, ibu sudah tidak ada, ingin menunjukkan yang terbaik untuk ibunya.
Masih banyak waktu kita untuk minta maaf. Walaupun belum sempat waktu itu minta maaf secara langsung. Minta maaf sekarang. Sekarang waktu minta maaf. Pak, ibu saya yang di rumah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sudah pernah mengecewakan orang tua, dan saya ingin berubah, dan saya tidak akan membantah lagi. Iya. Sampaikan lagi. Masih bisa. Selama kita masih hidup, masih bisa berdoa, masih bisa kita minta maaf kepada orang tua kita. Jangan pernah menyerah. Selagi kita masih berdoa, doakan. Ibunya masih ada, doakan. Ibu yang tidak ada, berdoa supaya saya mendapatkan yang terbaik di sisi. Saya juga sama. Saya anak yatim dari kelas 5 SD, umur 11 tahun. Ayah saya meninggalkan saya, meninggal dunia. Dan saya juga memiliki penyesalan karena belum bisa berbakti kepada ayah saya. Dan saya sangat merindukan ayah saya. Mungkin sama dengan ayah semuanya. Silakan sampaikan. Orang tuanya yang masih ada, ini orang tuanya masih ada tetapi mau minta maaf kepada orang tuanya. Silakan. Kesempatan sekarang. Maafin anak ini yang masih bisa buat kalian berdua bahagia. Doakan anakmu yang sukses agar bisa mengangkat derajat kalian berdua. Ya. Hanya dalam mimpi. Hilangkan kesedihan kita, hilangkan kesusahan kita. Walaupun hanya dalam mimpi, kita wujudkan mimpi itu. Kita harus punya mimpi Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Mari kita tunjukkan prestasi kita, tunjukkan prestasimu, tunjukkan karya kita, tunjukkan karyamu semuanya. Wahai generasi muda, harapan bangsa. Biarkan semuanya berlalu, hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Saya sebagai anak yang masih mempunyai orang tua, kok malah saya bersifat intinya ke orang tua saya itu kayak membantah gitu. Jadi saya kayak merasa bersalah banget. Dari drama Pak Qohir, saya dapat membangkitkan jiwa nasional dan terus berkarya di masa yang akan datang. Aku tuh langsung ngerasain jiwa kebangsaanku langsung bangkit gitu loh. Kayak tersentuh banget sama presentasinya Pak Qohir.